Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi pemirsa kita akan baca ayat yang ada kun fayakunnya lagi. Saya senang tuh kalau ada baca ayat yang di dalamnya ada kun fayakun. Terasa nyes gitu di hati saya bahwa kita semua ini butuh kun fayakun Allah. Ada di antara saudara-saudara pemirsa yang kemudian kena lever, kena kanker, kena tumor, kena ginjal, kena bocor jantung, kena kemudian belum punya anak, kena kista, kena stroke, kena macam-macam lah. Ada yang kemudian terlibat hutang, terlilit hutang. Ada juga yang kemudian sampai sekarang belum berjodoh-jodoh. Ada yang belum punya anak turunan. Semua butuh kun fayakun Allah. Karena kalau kita berpikir tentang keajaiban otak kita, 1000 kali orang bilang unlimited power, tidak ada batasannya, tetap aja ada batasannya. Qul la amliku li nafsi dharra wala naf'a. Allah bilang, katakanlah bahwa tidak ada diri kalian yang bisa berbuat begini dan begitu, hanyalah Allah. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Mari kita baca terusan surah Ali Imran. Kita masuk sekarang ke ayat yang 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita terusin belajar semua orang bisa jadi pengusaha. Hari ini kita belajar tentang pindah kuadran. Ya, saudara perhatiin ada yang aneh nggak mas saya hari ini? Pagi ini ada yang aneh nggak? Pagi ini tangan saya gulung. Emang kenapa tangan saya gulung? Ada jam tangannya. Cakep nggak? Cakep ya? Ini kemarin Jumatan nih di Antep. Kemarin Jumatan di Antep, kita menyeru orang untuk bersedekah. Nah, kemudian ada yang naruh jam tangan nih di atas sorban, di atas jadah. Dong, taruh. Kemudian teman-teman karyawan ya yang pada sholat Jumat, kemudian pada ikut bersedekah. Termasuk diantaranya yang menaruh jam tangan ini. Nah, dalam kesempatan udah dihitung duitnya, kemudian dikasih kepada teman yang lagi kanker, ada yang lagi kesulitan, ada yang begini. Pokoknya dibagiin dah tuh duit. Nah, kemudian teman-teman panitia bilang, ada jam tangannya Ustaz. Saya bilang, udah jam tangannya bagus bener nih. Saya bilang, berapa duit nih jam tangan? Wah nggak tahu Ustaz, mereknya apaan kali tuh. Ini bisa jadi di Senen belinya, atau bisa jadi Senayan. Tergantung deh nih. Saya nggak ngerti nih siapa yang punya. Ya yang jelas duduk di sebelah saya teman saya. Terus saya bilang gini sama teman saya, ini saya mau beli. Enggak, saya aja yang beli kata dia gitu. Bayarin berapa? Udah 5 juta saya beli. Nah, kemudian jam tangannya saya ambil. Saya bilang sama dia, ya udah itu jam tangan bayarin 5 juta, tapi jam tangannya aneh pakai. Begitu pemirsa, jangan ngiri ya. Nah, ini saya pakai nih. Tentu di antara pemirsa ngomong begini, Ustaz sedekahin lagi. Emang iya, makanya saya tunjukin. Nah, siapa yang mau lelangan jam tangan saya ini, silakan kemudian ke www.yusufmansur.com. Kita lelang, insya Allah. Tapi harganya jangan sampai harga di bawah yang 5 juta tuh. Sebab teman saya belinya kan 5 juta. Dipakai ke saya. Saya tidak pakai buat pakai, tapi pakai buat jual. Siapa yang mau beli, ya lebihin deh 5 juta 100 gitu misalnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan saudara pun bisa membeli penyakit saudara dengan bersedekah. Saudara bisa kemudian membeli nganggurnya anak saudara yang sedekah. Saudara kemudian bisa membeli impian Anda, cita-cita Anda dengan sedekah. Karena Allah mengatakan bahwa siapa yang mencintai sedekah, aku akan ridho kepadanya. Dan insya Allah keridhaan Allah itulah yang membuat saudara-saudara semua bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Sekarang materinya terkait dengan sedekah. Materinya terkait dengan sedekah, saudara.
yakni pindah kuadran. Di dalam hari-hari menjelang ulang tahunnya Antv, ya, kita masih belajar tentang semua orang bisa jadi pengusaha. Ya. Pindah kuadran ini, ada pindah kuadran dari karyawan ke perusahaan, ke pengusaha. Ada pindah kuadran dari pengusaha kecil ke pengusaha besar. Ada pindah kuadran dari gaji kecil jadi bergaji besar. Ada kemudian dari posisi tidak nyaman menjadi posisi sangat nyaman. Ini bukan berarti masalah kedudukan doang ya, tapi nyaman itu kan teman-temannya enak, timnya bagus ya. Ada dari posisi bakul sampai jadi warung kecil. Dari warung kecil sampai jadi toko kecil. Dari toko kecil sampai jadi toko supplier. Dari supplier sampai kemudian di atas supplier distributor ya. Distributor. Dari kemudian dari distributor kalau bisnis distributor produsen ya. Produsen atau pabrik. Ada pindah kuadran nanti dari lokal menjadi regional. Wah, cakep Pak. Nasional dulu nih mestinya. Lokal, kemudian nasional. Nasional jadi pengusaha regional. Asia misalkan. Dari pengusaha Asia kemudian menjadi macan dunia. Nah. Kalau kayak kata kita mah dari mulai dulunya asongan gitu loh. Ya, sampai kemudian bisa punya warung. Ya, ada juga misalnya pindah kuadran, tadinya cuma sopir, tapi kemudian menjadi pengusaha rental. Ada nih, ada teman-teman kita yang begini modelnya. Tadinya office boy, ya, kemudian menjadi owner. Nah, bagaimana cara kita kemudian pindah kuadran ini? Dengan cara sedekah plus doa. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Silahkan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, hari ini kita belajar tentang pindah kuadran. Pindah kuadran ini sebenarnya kalau bahasa kita sehari-hari itu pindah nasib, pindah level. Kan orang bilangnya, gue nggak level ya. Tapi pindah kuadran itu terjadi, insya Allah. Ketika saya merasa nggak penting gitu loh, memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai kemudian barang-barang yang mahal. Sebenarnya kan kelihatannya saya seperti menjatuhkan diri kepada posisi level yang rendah. Tapi ternyata misalkan, ada sebagian orang yang kemudian memang sudah tidak ada di level itu lagi. Udah nggak persoalan tuh, naik motor, naik mobil sama aja. Naik mobil taksi, mobil sendiri sama aja. Naik mobil sewaan sama mobil pribadi sama aja. Kira-kira gitu. Nah, kalau udah begitu tuh, dia udah ada di safe kuadran. Dia sudah ada di kuadran yang relatif aman. Udah tidak ada lagi yang mengganggu dia punya pikiran sehingga membuat dia menjadi keras hatinya, menjadi rakus, raka, menjadi susah ngelihat orang lain senang, menjadi ribut dirinya. Ada, saya sih belum nyampe ya. Saya masih tetap bilang ya biar gimana naik mobil lebih enak daripada motor. Kalau saya masih begitu, masih normal lah saya, masih belum normal, masih belum nggak normal. Ya, tapi ada teman-teman aneh yang udah enjoy dengan apa yang ada. Wah, hebat. Saya minta doa pemirsa, pengen saya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nyampe ya. Karena kuadran yang paling hebat adalah bisa berpindah ya dari pengusaha level dunia gitu menjadi penguasa dengan level akhirat.
Maksudnya Ustadz, ya dia udah pindah nih, udah bukan buat dirinya, keluarganya, udah buat Allah dan Rasulnya gitu. Dan di sini sekaligus saya mengingatkan, dulu kita pernah belajar bedanya pengusaha ya yang mengetahui tentang Allah dan Rasulnya, mengetahui tentang agamanya, dengan pengusaha yang tidak mengerti Allah dan Rasulnya. Dia tidak mengerti agama, tidak mengerti tujuan hidup itu adalah beribadah. Apa? Dia menjadi pengusaha adalah untuk kekayaan dunia saja. Tapi kemudian ketika kita kemudian punya Allah dan Rasulnya, kita menjadi pengusaha yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia, tapi untuk akhirat kita. Nah ini dia, pindah level, pindah kuadran yang lebih gede lagi. Tapi ya tetap dunianya dapat, akhiratnya dapat. Allah bilang di dalam surah apa misalkan, surah Al-Lail, wa inna lana lal akhirata wal ula. Punya aku tuh dunia dan akhirat. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian dapat dunia doang, tapi dia tidak dapat akhiratnya. Ada orang-orang yang kemudian dapat dua-duanya. Mereka disebut di dalam suratul Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat bonus juga, waqina adzabannar. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa berubah seperti itu? Bisa berubah dari office boy menjadi owner, dari sopir menjadi pengusaha rental, dari kecil menjadi besar, dari asongan ya menjadi raja retail. Bagaimana itu? Tentu ada cara-cara dunia, saudara. Dan saya tidak mengerti cara-cara dunia itu. Saudara bisa belajarlah dari yang lain cara-cara dunia. Tapi yang saya mengerti adalah cara-cara sedekah dan doa. Cara-cara sedekah dan ibadah. Mungkin buat saudara seorang karyawan, bagaimana caranya naikin level, pindah kuadran dari karyawan biasa, ya naik level misalkan eselonnya berapa ya, jadi berapa gitu. Dari D jadi C, C jadi B, B jadi A misalkan gitu. Lalu saudara bilang, oh kalau mau naik level mesti kuliah lagi. Nah ini yang saya bilang, oke, tempuh ini sebagai cara-cara dunia. Oh saya mesti ngambil sertifikasi A, B, C, D. Kompetensi A, B, C, D. Saya mesti kemudian menambah ilmu lagi A, B, C, D. Dokter misalkan, dokter kan masih dokter biasa tuh. Tapi nanti dia naik lagi, apa? Dokter spesialis misalkan. Dokter spesialis naik lagi jadi apa, sampai kemudian bisa punya rumah sakit. Pindah kuadran. Dan sejatinya orang, Rasulullah bilang, yang terbaik di antara kalian adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya berusaha untuk pindah kuadran, ini adalah sunnatullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kita baru belajar overview ya, kita belum bicara detail. Saya cuma ngomong ya, bila mana saudara kemudian bilang, oh saya sih udah cukup Ustaz, insya Allah anak-anak saya udah terpenuhi. Emang ente udah cukup, tapi anak orang lain gimana? Emang istri ente cukup, ya, anak-anak ente cukup, tapi gimana dengan adik-adik ente, kakak-kakak ente, ponakan-ponakan ente, keluarga besar ente, tetangga ente? Itu mesti dipikirin, karena itu kuadran pun mesti pindah, Tapi pindahnya bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita terus cari dunia, sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian semua ke akhirat. Allah karim. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Selamat kembali ke acara Wisata Hati Antv, pemirsa. Dari mulai awal dulu saya belajar sekaligus ngajar sekaligus belajar. Saya meminta kepada saudara-saudara semua untuk menjalankan apa yang saudara pelajari. Sampai hari ini aja harusnya saudara sudah masuk ke gerbang doa. Ya, mungkin udah ada yang hari ke berapa? Kita episode berapa nih yang pengusaha? Sampai sekarang udah berapa? Coba catatannya lihat. Ya, udah 20-an lebih loh. Ya. Udah 20-an lebih lah, insya Allah. Saudara malah bisa ngelihat kan di apa namanya tuh, di template yang ada di layar kaca kan. Saya malah nggak inget yang ngajar, ngalir aja. Ustadz bekalnya apa sih kalau ngajar? Bekalnya doa saya. Kalau mau ngajar tuh sholat duha gitu. Kemudian saya berdoa, kayak tadi di perjalanan saya doa, ya Allah ini mau ngajar apa ya?
yang kira-kira manfaat buat dia, buat saya. Sehingga kadang-kadang ketika saya menemukan diri saya pun mengajar ya, artinya saya melihat rekaman diri saya gitu. Saya ikut belajar lagi. Oh iya, subhanallah, benar-benar. Iya, oke deh, saya mau jalanin. Kira-kira begitu. Saudara udah belajar tuh tentang riyadhah doa, bagaimana menjadi pengusaha tinggal ngangkat tangan doang. Modal ngangkat tangan doang, saudara bisa jadi pengusaha. Hari ini kita belajar tentang pindah kuadrat. Kalau saudara hidupnya flat, ya, saya bilang tuh hidup saudara begini aja. Nih coba kemari, ini kameranya. Ya, udah belum? Mana dia? Mana? Udah ya? Hidup saudara begini nih. Ini kalau di rumah sakit artinya apa? Artinya apa kalau saudara lempeng begini? Hah? Namanya is dead. Wassalam. Namanya mati. Saudara nggak boleh begini. Mesti bagaimana? Mesti begini. Walaupun mungkin lambat gitu ya. Tapi naik gitu loh. Naik pada puncak kegemilangan saudara mungkin di usia keberapa gitu. Harusnya begitu. Kita sudah belajar sih pada episode keberapa tuh yang kemudian apa ya? Jublak gitu loh. Saudara naik tapi kemudian hancur lagi gitu. Ada juga orang yang naiknya kelewat naik, cepat. Lo cuman pegawai kecamatan doang, duitnya sampai puluhan miliar gitu. Tiba-tiba jatuh, boom gitu ke bawah. Bukan ini yang Allah kehendaki, tapi yang kemudian ya gerakan grafiknya itu mengagumkan. Diturunin di grafik tuh enak dilihatnya gitu. Set gini. Ada turunnya tapi dia naik lagi. Set. Ada turunnya, naik lagi, set. Ada turunnya, naik lagi, set. Stabil, naik lagi, stabil, gitu. Dari tahun 95, gaji ente 2 juta. Sampai 2012, ya, gaji 2 juta. Harusnya mikir. Kenapa sampai nggak naik? Ada apa? Seiring dengan pertambahan ya anggota keluarga, tadinya ente nganggur, ente berdua sekarang. Harusnya rezeki nambah dong. Tapi ternyata enggak. Sebenarnya ini pengurangan. Saat enggak gitu kali kan rezeki banyak. Iyalah kan kayak saat ini ngajak saudara berpikir. Ente punya toko flat gitu loh. Penghasilannya flat. Ya, begitu ente buka warung, buka toko, buka pabrik ya. Tahun 2001 buka segitu. 2002 segitu. Lalu saudara bilang, ya kita mesti puas, mesti ridho dengan apa hasil dan pencapaian kita. Enggak. Islam bilang, ridho bukan begitu. Ridho ya genjot tuh namanya ridho juga gitu. Anda bilang, ya Rob saya udah punya 2 warung, saya pengen punya 4. Nggak apa-apa. Terus jalan. Yang penting diingat. Not for me, not for us, not for you. Tapi buat siapa? Look around. Lihat sekitar. Lihat sekitar saudara. Oh, kampung barat, kampung timur, kekurangan kelaparan. Baik, kalau gitu saya bangun nih warung kedua, warung ketiga. Warung kedua buat barat, warung ketiga buat timur. Buat orang-orang yang ada di barat yang susah, buat orang timur yang susah. Gitu kira-kira. Naik terus. Amal solehnya pun pindah kuadran. Tadinya sedekahnya 10.000. Naik kuadran. 100.000. Nanti kita detailin ya. Kita detailin Jumat, kita detailin besok. Insya Allah mudah-mudahan ya. Dalam kerangka nih Antv ulang tahun ya. Saya meminta doa dari pemirsa semua. Mudah-mudahan televisi yang kita cintai karena Allah ini ya, mudah-mudahan menjadi televisi yang menjadi wadah, saluran, jalan buat kita kemudian mengaji, mengajar, berdakwah, memperbaiki diri, memperbaiki amal soleh, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di alam mahsyar nanti dalam keadaan satu panji di bawah panji Rasulullah SAW. Jangan lupa malam Jumat nanti saudara baca Al-Kahfi ya. Kalau nggak bisa penuh satu surah, baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Banyakin sholawat menjelang asar nanti ya, masuk maghrib malam Jumat itu udah dimasukin sebagai sholawatnya hari Jumat sampai nanti Jumat sore maghrib. Saudara yang membaca sholawat nanti di malam Jumat sampai Jumat sore, insya Allah sholawat itu akan diantar kepada Rasulullah SAW. Mari kita berdoa pemirsa, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menaikkan derajat kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan hidup kami terus meningkat, bertambah, baik bertambah ilmunya, bertambah manfaatnya, baik bertambah kekayaannya, bertambah juga amal solehnya.
baik bermanfaat kemudian untuk diri saya, untuk diri kita, untuk diri keluarga kita, juga bermanfaat tambah banyak buat yang lainnya juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi besok hari Jumat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.